Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vini Nur Devika, NIM 195231343 dari jurusan Perbankan Syariah kelas 6G. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi analisis laporan keuangan menggunakan metode Angel, amanah manajemen, non-economic world, give out, earning, capital and asset, liquidity and sensitivity to market, and socio-economic world. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian Angels. Pengertian Angels. Pendekatan Angels yaitu pendekatan untuk mengukur tingkat bank syariah. Kata Angel sendiri merupakan singkatan dari amanah manajemen, non-economic wealth, give out, earnings, capital and asset, liquidity and sensitivity to market, and socio-economic wealth. B. Penjelasan komponen-komponen Angels. Yang pertama, amanah manajemen. Amanah manajemen merupakan bentuk konkret dan penerapan etika syariah dalam bisnis perbankan. Etika syariah yang dimaksud ialah keterbukaan, pelayanan yang optimal, dan ihsan atau kebajikan dalam segala hal. Tablik mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari atau berbagai sumber. Yang kedua, non-economic wealth. Non-economic wealth merupakan faktor yang perlu diperhatikan sebagai salah satu bagian yang tidak bisa ditinggalkan untuk menilai tingkat kesehatan bank syariah. Non-economic wealth dalam hal ini terdiri dari kesejahteraan mental dan kesejahteraan spiritual. Penciptaan non-economic wealth jauh lebih sulit dibandingkan dengan menciptakan kesejahteraan materi. Hal ini dikarenakan kesejahteraan non-ekonomis bersifat abstrak sehingga parameternya sulit diukur. Untuk menciptakan kesejahteraan ini diperlukan daya akal, mental, dan spiritual yang kuat dari manajemen bank syariah. Yang ketiga, give out. Perbankan syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya terjadi likuidasi. Dalam perhitungannya, metode penilaian ini memakai rasio KPMM atau kewajiban penyediaan modal minimum yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank dan menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum yang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. 4. Earnings merupakan metode yang digunakan untuk rentabilitas atau profitabilitas atau kemampuan bank dalam menghasilkan labanya dengan menggunakan seluruh kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Yang kelima, kapital merupakan metode penilaian yang digunakan untuk mengukur aspek permodalan bank yang digambarkan melalui kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum maupun dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang keenam, aset. Aset merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menilai kualitas aset atau aktiva yang dimiliki oleh bank. Yang ketujuh, liquidity and sensitivity to market. Liquidity merupakan aspek penting yang menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek atau likuiditasnya. Semakin liquid, maka bank tidak akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek saat dibutuhkan. Yang kedelapan, socio-economic wealth merupakan faktor sosioekonomik termasuk hasil khususnya tingkat kesejahteraan materi. C. Rasio-rasio metode Angels. Yang pertama, earning ability. Earning ability atau kemampuan menghasilkan. Terdapat dua indikator yang perlu diperhatikan, yaitu ROA atau Return on Asset dan ROE atau Return on Equity. Formulasi rasio ROA dan ROE, Return on Asset atau ROA ini laba setelah pajak per total aset dikali 100%, sedangkan Return on Equity atau ROE laba setelah pajak atau modal inti dikali 100%.
Rasio yang kedua yaitu asset quality. Asset quality atau kualitas aktiva yang diukur dengan cadangan penghapusan piutang terhadap pinjaman total. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas aktiva yaitu non-performing financing atau NPF. NPF digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin kecil NPF, maka semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung bank. Formulasi rasio ini yaitu NPF sama dengan pembiayaan bermasalah per total pembiayaan dikali 100%. Rasio yang ketiga yaitu growth rate. Growth rate atau tingkat pertumbuhan terdiri dari rasio tingkat pertumbuhan deposit dan rasio tingkat pertumbuhan pinjaman. Deposit ini terdiri dari giro atau demand deposit, deposito berjangka atau time deposit, tabungan atau saving deposit. Rasio yang keempat yaitu liquidity. Indikator yang digunakan dalam mengukur likuiditas adalah financing to deposit ratio atau FDR. Formulasi dari rasio ini yaitu FDR, jumlah pembiayaan yang diberikan per total dana pihak ketiga dikali 100%. Rasio yang kelima adalah equity. Indikator yang digunakan adalah modal inti yang dihitung dengan modal inti terhadap dana pihak ketiga, dan rasio kecukupan modal yang dihitung dengan membandingkan modal dikurangi aktiva tetap dengan total pinjaman dan sekuritas. Penilaian yang digunakan dalam indikator ini capital adequacy ratio atau CAR. CAR adalah perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. Formulasi dari rasio ini yaitu capital adequacy ratio atau CAR modal per ATMR dikali 100%. Yang keenam, strategi manajemen. Indikator yang digunakan adalah perbandingan pendapatan bunga bersih dengan biaya operasi lainnya bersih, rasio biaya operasionalia terhadap biaya di luar bunga, dan pangsa pasar yang terdiri dari pangsa pasar deposit dan pangsa pasar pinjaman atau loans. Formasi dari rasio ini ialah SRQ by personalia sama dengan biaya personalia per biaya di luar bunga dikali 100%. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.